Bayangkan ini. Kamu bangun pagi, buka jendela, dan yang kamu lihat bukan kemacetan, bukan polusi, bukan gedung tua yang saling berdesakan. Yang kamu lihat adalah kota yang dirancang dari nol, dengan jalan lebar, taman hijau, dan gedung-gedung yang berdiri megah seperti dari film fiksi ilmiah. Itu bukan mimpi, itu Nusantara. Dan hari ini kita akan bicara jujur tentang kenapa ibu kota baru Indonesia ini membuat banyak perencana kota di seluruh dunia, termasuk di Kuala Lumpur, mulai gelisah. Kalau kamu sedang nonton ini sekarang, bantu aku buktikan sesuatu. Teman aku dari Jakarta bilang channel ini nggak akan pernah tembus 1000 penonton, karena katanya orang Indonesia nggak peduli soal kota mereka sendiri. Aku nggak percaya itu. Aku percaya kita peduli. Aku percaya kita bangga. Jadi kalau video ini terasa penting buat kamu, tekan like sekarang dan bantu aku buktikan dia salah. Kita orang Indonesia saling dukung satu sama lain. Assalamualaikum. Kita mulai dari fakta yang paling mengejutkan dulu. Kuala Lumpur adalah kota yang dibangun selama lebih dari 150 tahun. Infrastrukturnya berkembang pelan-pelan, tambal sulam, disesuaikan dengan pertumbuhan penduduk yang tidak terduga. Itu bukan kesalahan siapa-siapa. Begitulah cara kebanyakan kota di dunia tumbuh. Tapi Nusantara dirancang sekaligus dari nol, di atas lahan seluas 256.442 hektar di Kalimantan Timur. Dan justru karena itu, ia punya keuntungan yang tidak dimiliki Kuala Lumpur, tidak peduli seberapa besar anggaran yang digelontorkan. Ini bukan soal Indonesia lebih pintar atau Malaysia lebih lambat. Ini soal kesempatan. Dan Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya mendapat kesempatan emas yang hampir tidak pernah datang 2 kali. Sekarang mari kita masuk ke 15 perbandingan yang akan membuat kamu melihat kedua kota ini dengan cara yang benar-benar berbeda. Pertama, soal ruang hijau. Nusantara menargetkan 75% wilayahnya sebagai area hijau dan hutan, 75%. Bandingkan dengan Kuala Lumpur yang hanya memiliki sekitar 13% ruang hijau dari total wilayah kotanya. Di Nusantara, hutan bukan dekorasi. Ia adalah tulang punggung kota. Setiap jalan dirancang mengelilingi pohon, bukan sebaliknya. Kedua, soal transportasi. Kuala Lumpur punya LRT, RT, monorail, dan berbagai sistem transportasi yang terus berkembang. Tapi sistemnya dibangun di atas kota yang sudah ada, yang berarti ada keterbatasan ruang, tikungan yang tidak ideal, dan stasiun yang tidak selalu berada di tempat yang paling dibutuhkan. Nusantara merancang jaringan transportasi massalnya bersamaan dengan jalannya, bersamaan dengan bangunannya dari hari pertama. Tidak ada yang perlu dibongkar untuk membuat ruang. Ketiga, dan ini yang membuat banyak orang terkejut soal target net zero karbon. Nusantara menargetkan menjadi kota net zero karbon pada tahun 2045. Kuala Lumpur punya target serupa, tapi dengan tantangan jauh lebih besar karena harus mengubah infrastruktur yang sudah ada selama puluhan tahun. Lebih mudah membangun rumah ramah lingkungan dari awal daripada merenovasi rumah tua. Keempat, soal tata air. Sistem drainase Kuala Lumpur, meskipun sudah diperbaiki besar-besaran dengan proyek Smart Tunnel yang menelan biaya hampir 2 miliar ringgit, masih berjuang menghadapi banjir ketika hujan deras. Nusantara merancang sistem tata airnya sejak awal dengan mempertimbangkan perubahan iklim selama 50 tahun ke depan. Sungai dan kanal bukan sekadar saluran air, tapi elemen estetika dan ekologi yang terintegrasi. Kelima, soal lebar jalan dan jalur pejalan kaki. Pernah jalan kaki di KL di siang hari? Trotoarnya sempit, panas, sering terputus oleh parkir motor atau warung. Di Nusantara, jalur pejalan kaki dirancang dengan lebar minimal 5 meter dengan peneduh alami dari pohon-pohon tinggi. Bukan karena orang Indonesia lebih suka jalan kaki, tapi karena sejak awal kotanya memang dirancang untuk manusia, bukan hanya untuk kendaraan.
Keenam, soal biaya lahan. Ini yang paling membuat gelisah para investor. Harga lahan di pusat KL sudah melambung jauh melewati jangkauan pengembang kelas menengah. Di kawasan inti Nusantara, pemerintah Indonesia bisa menawarkan lahan dengan harga yang masih sangat kompetitif karena mereka yang menentukan regulasinya sejak nol. Tidak ada spekulan lahan yang sudah 30 tahun lebih dulu hadir. Tapi tunggu dulu sampai kamu dengar poin ketujuh ini, karena ini yang paling sering diabaikan orang. Ketujuh, soal tata kelola digital. Nusantara dirancang sebagai smart city dari fondasinya. Bukan smart city seperti yang sering kita dengar, sekadar nama dan brosur, tapi infrastruktur fiber optik, sensor kota, dan sistem manajemen lalu lintas berbasis AI yang sudah dimasukkan ke dalam spesifikasi bangunan dari awal. KL sedang berusaha keras mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem yang sudah ada. Bedanya seperti memasang GPS di mobil tua versus membeli mobil yang GPS-nya sudah built-in sejak pabrik. Kedelapan, soal rasio hunian dan komersial. Kota yang sehat butuh keseimbangan antara tempat tinggal, tempat kerja, dan ruang publik. Nusantara dirancang dengan zonasi yang ketat dan terencana, memastikan tidak ada area yang menjadi ghost town di malam hari atau macet parah di jam kerja. Banyak kota besar, termasuk bagian-bagian tertentu dari KL, masih berjuang dengan ketidakseimbangan ini. Kesembilan, soal aksesibilitas untuk difabel. Di Nusantara, aksesibilitas bukan tambahan, bukan fitur bonus yang dipikirkan belakangan. Ia adalah standar minimum dari setiap gedung dan jalan. Jalur kursi roda, audio signals di lampu penyeberangan, lift di setiap fasilitas publik. Ini yang kita lihat dalam blueprint resminya. Berapa banyak jalan di KL yang masih belum ramah kursi roda? Kesepuluh, soal kepadatan yang terencana. KL saat ini memiliki kepadatan penduduk yang sangat tidak merata. Ada area yang sangat padat seperti Chowkit atau Masjid India, dan ada area yang sangat jarang seperti sebagian Bukit Jalil. Nusantara merancang kepadatan secara gradual, dari pusat pemerintahan yang relatif rendah kepadatannya, hingga kawasan hunian yang semakin padat ke arah pinggiran, dengan fasilitas yang terdistribusi secara merata. Ingat yang tadi aku bilang soal hutan? Nah, ini nyambung ke poin ke-11. Ke-11, soal biodiversitas urban. Nusantara bukan hanya mempertahankan hutan yang ada, tapi aktif merancang koridor satwa liar agar orang utan dan satwa Kalimantan lainnya bisa tetap bergerak bebas di dalam dan sekitar kawasan kota. Ini bukan simbolis. Ini adalah kebijakan tertulis dalam master plan resmi. KL punya taman negara yang berdekatan, tapi tidak ada kota besar di Malaysia yang pernah secara eksplisit memasukkan koridor orang utan ke dalam master plan kotanya. Ke-12, soal energi terbarukan. Nusantara menargetkan 100% kebutuhan energinya dipasok dari sumber terbarukan pada 2045. Panel surya, energi air, angin. Dan karena jaringan listriknya dibangun bersamaan dengan kotanya, tidak ada inefisiensi akibat infrastruktur lama yang harus dipertahankan. KL punya target ambisius juga, tapi jaringan listriknya sudah puluhan tahun tua dan butuh investasi besar hanya untuk mempertahankannya, belum lagi mengubahnya. Ke-13, soal pusat pemerintahan terpadu. Salah satu masalah terbesar KL adalah penyebaran kantor-kantor pemerintah federal yang berpengaruh pada pola lalu lintas, penggunaan lahan, dan efisiensi birokrasi. Putrajaya sudah coba menjawab ini, tapi tidak sepenuhnya berhasil memisahkan pusat pemerintahan dari pusat ekonomi. Nusantara sejak awal dirancang sebagai ibu kota pemerintahan yang benar-benar mandiri, tidak perlu berbagi ruang dengan hiruk-pikuk komersial. Ke-14, soal brand kota internasional. Ini yang paling tidak kelihatan, tapi dampaknya paling besar. Nusantara sudah masuk dalam perbincangan urbanis internasional, dari konferensi di Dubai sampai artikel di jurnal perencanaan kota di Eropa. Bukan karena ia sudah selesai dibangun,
Tapi karena skalanya, ambisinya, dan cara Indonesia mengkomunikasikannya ke dunia adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan negara berkembang manapun dalam beberapa dekade terakhir. Ketika sebuah kota belum jadi sudah dibicarakan di mana-mana, itu adalah aset yang nilainya tidak bisa dihitung. Dan kita sampai ke poin ke-15. Yang ini paling dalam, paling personal. Ke-15 soal keberanian untuk memulai. KL adalah produk dari kecerdasan bertahap, penyesuaian yang terus-menerus, dan pragmatisme yang luar biasa. Itu kelebihannya. Tapi Nusantara adalah produk dari sesuatu yang berbeda. Keberanian untuk mengatakan bahwa masa depan tidak harus terlihat seperti masa lalu. Bahwa kita tidak harus menerima kota yang macet, banjir, dan panas sebagai takdir. Bahwa kita bisa membangun dari nol dan melakukannya dengan benar. Banyak orang, termasuk di Indonesia sendiri, meragukan Nusantara. Mereka bilang terlalu mahal, terlalu ambisius, terlalu jauh dari mana-mana. Dan sebagian kekhawatiran itu sah. Pembiayaannya memang belum 100% aman. Jadwalnya sudah bergeser. Tantangan logistiknya nyata. Tapi pertanyaannya bukan apakah Nusantara sempurna. Pertanyaannya adalah apakah kita punya visi yang cukup besar untuk masa depan kita sendiri. KL butuh tuh waktu tahun untuk menjadi apa adanya sekarang. Nusantara punya blueprint untuk melompati 150 tahun itu dalam 25 tahun. Apakah itu mungkin? Belum tentu. Apakah itu layak diperjuangkan? Jawaban itu ada di tangan generasi yang sekarang sedang membangunnya. Dan kalau kamu sampai sejauh ini, itu berarti kamu adalah bagian dari generasi yang peduli, yang mau berpikir lebih dari sekadar meme dan headline. Tekan like kalau video ini membuka perspektif baru buatmu. Subscribe kalau kamu mau terus ngobrol soal kota, masa depan, dan apa artinya membangun sesuatu yang benar-benar bertahan lama. Dan tinggalkan komentar satu kata, kota impianmu. Aku ingin tahu isi kepalamu. Nusantara belum selesai. Tapi percakapan soal masa depan kota Indonesia itu baru saja dimulai.